Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratafuyantu Wiswata, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Madegita Nanda Pramudia Chandrawardhani, NIM 2012021158 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas LKM 9, yaitu dengan materi pluralisme dan dharma negara. Baik, langsung saja pada pemaparan materinya, yaitu menelaah artikel dengan judul Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia oleh Syamsul Arifin. Adapun yang perlu ditelaah, yang pertama adalah aspek permasalahan, kemudian teori-teori yang digunakan, kemudian metode yang digunakan, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Langsung saja pada yang pertama, yaitu aspek permasalahan dalam artikel Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia oleh Syamsul Arifin. Di Indonesia, pluralitas dan pluralisme, terutama yang terkait dengan agama, seakan diartikan selalu berada dalam posisi problematis. Siapapun tidak ada yang menampik terhadap fakta keberagaman di Indonesia. Sejarah keragaman agama di Indonesia telah berlangsung sangat lama. Menurut salah satu teori sejarah, Islam datang ke bumi Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Artinya Islam telah menghiasi negeri ini melewati 1 milenium. Tetapi Islam tidak memasuki ruang hampa. Jauh sebelum datangnya Islam, masyarakat Nusantara telah terpolap dalam berbagai agama dan kepercayaan. Tidak hanya Islam, agama-agama lainnya pun berdatangan. Dalam versi negara, pada saat itu ada 6 agama yang diakui eksistensinya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Salah satu sisi problematis dari keragaman tersebut adalah adanya potensi konflik. Tentu ini terasa aneh, karena ajaran agama manapun selalu menekankan pada kesamaan dan kesetaraan manusia. Ini merupakan visi perennial semua agama. Potensi konflik dalam keragaman agama dengan demikian berada di luar wilayah perennial agama, tetapi lebih banyak terjadi pada wilayah konstruksi sosial. Jadi, tidak mungkin beragama tanpa didasari oleh konstruksi, tetapi yang menjadi masalah adalah hasil konstruksi manusia terhadap agama tidak tunggal. Pluralitas internal pada akhirnya tidak bisa dihindari, maka berkembanglah berbagai macam mazhab pemikiran dalam agama tertentu. Dari perbedaan mazhab pemikiran lalu berkembang menjadi perbedaan kelompok yang secara formal terwadahi dalam satu organisasi. Karena berkembang menjadi satu organisasi, maka agama pun terbawa oleh arus hubung antar berbagai organisasi. Konstruksi tidak hanya menimbulkan masalah dalam lingkup internal suatu agama, misalnya antara Sunni dan Syiah dalam Islam. Konstruksi itu rupanya tidak terpengaruh terhadap agama lain, katakanlah antara Islam dan Kristen, Buddha dan Hindu, Hindu dan Islam, dan seterusnya. Dalam konstruksi selalu ada keinginan membanding-bandingkan antara agama sendiri dan agama lain yang kemudian berujung pada suatu klaim kebenaran atau truth claim terhadap keunggulan dalam hal otentisitas. Mudah ditebak, arah klaim tersebut pasti mengarah pada agamanya sendiri. Kemudian, berikutnya adalah teori yang digunakan dalam artikel Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia oleh Syamsul Arifin. Di satu sisi, klaim kebenaran tersebut memperkokoh keyakinan seorang terhadap doktrin agamanya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana status keberagaman seseorang tanpa ditopang oleh suatu klaim. Hanya saja, kita mungkin perlu mengapresiasi sikap bijak dari Charles Kimball seperti dikemukakan dalam bukunya, yaitu When Religion Becomes Evil pada tahun 2002, bahwa klaim kebenaran memiliki potensi negatif dan bisa membuat agama menjadi busuk dan korup. Konstansi Kimball bisa dimaklumi karena dalam klaim kebenaran sebagaimana dikemukakan Arthur J. D. Adamo mudah memunculkan pemaknaan berstandar ganda atau double standard.
Kemudian terhadap agamanya sendiri diperlakukan standar sebagai berikut. Yang pertama, bersifat konsisten dan berisi kebenaran-kebenaran yang tanpa memiliki kesalahan. Kemudian bersifat lengkap dan final, dan karena itu tidak memerlukan kebenaran dari agama lain. Kebenaran agamanya sendiri dianggap sebagai satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan ataupun pembebasan. Dan yang keempat, seluruh kebenaran itu diyakini original dari Tuhan, tidak ada konstruksi manusia. Sedangkan terhadap agama dan lain diperlakukan standar yang sepenuhnya bertentangan dengan keempat hal tersebut. Kemudian, dalam klaim kebenaran, sebenarnya terjadi pembatasan atau teritorialisasi secara rigid antara pemahaman yang benar dan yang salah. Sebagaimana yang terjadi dalam pembatasan yang bersifat geografis, pembatasan dalam wilayah agama juga ditandai dengan adanya sikap provokatif dan konservatif agar wilayah atau yang dianggap salah tidak merusak wilayah yang benar. Oleh karena itu, untuk memasuki dan diakui sebagai bagian pemahaman yang benar tidak mudah karena biasanya ada persyaratan yang ketat yang harus diakui. Kemudian, metode yang digunakan dalam artikel Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia oleh Syamsul Arifin. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sejumlah bahan pustaka yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan atau mengkonstruksi fenomena-fenomena sosial tertentu secara objektif dan akurat. Dalam penelitian ini, bahan-bahan kepustakaan yang dikaji adalah yang ditulis oleh Nurcholish Majid dan M. Dawan Raharjo. Kedua tokoh ini memiliki perhatian yang besar terhadap perkembangan wacana pluralisme di Indonesia. Kemudian, hasil pembahasan dalam artikel Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia oleh Syamsul Arifin. Agama boleh dibilang sebagai unsur sosial dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Mantan Menteri Agama RI, A. Mukti Ali, pernah mengatakan tidak ada tema pembicaraan yang paling mengunggah emosional selain tema agama. Ranah pembicaraan agama dapat melampaui ranah budaya, etnis, bahasa, dan lain sebagainya. Apabila misalnya etnis, bahasa, dan budaya memiliki keterbatasan hanya dalam konteks kelompok tertentu yang secara kebetulan disatukan dengan latar belakang etnis, budaya, dan bahasa tertentu. Tapi, tidak dengan agama. Agama bisa merangkul perbedaan budaya, bahasa, dan etnis. Sehingga, jika ada persoalan sosial seperti konflik yang dipicu oleh agama, maka dengan begitu cepatnya mendatangkan respon dari pihak yang memiliki kesamaan agama dengan pihak yang terlibat dalam konflik secara langsung, meskipun dari sisi budaya berbeda. Meskipun akhir-akhir ini jarang terdengar peristiwa konflik sosial bernuansakan perbedaan agama, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1990-an, tidak berarti lingkungan sosial kita sudah steril dari konflik. Dalam bentuk konflik realistik, memang belum muncul kembali, namun begitu, pada masing-masing komunitas agama sebenarnya sedang terjadi apa yang disebut dengan konflik autistik. Perbedaan antara konflik realistik dan konflik autistik terletak pada artikulasinya. Dalam konflik realistik, pihak-pihak yang saling bertentangan sudah berhadapan dan bahkan menggunakan cara-cara kekerasan fisik. Sedangkan konflik autistik sebatas perbedaan dan kesalahpahaman di level pemahaman dan sikap. Sewaktu-waktu konflik autistik bisa berubah menjadi konflik realistik jika ada pemicunya. Tentu tidak mudah mengeliminasi konflik autistik sebagai bagian dari pembentuk identitas manusia, sebagaimana halnya etnis, budaya, bahasa. Agama menempati posisi yang paling sublim dalam kehidupan manusia. Agama patut ditempatkan dalam posisi yang demikian karena salah satu bagian fundamental dalam cara mengada manusia adalah pencarian terhadap agama. Bahwa agama menjadi bagian penting dalam cara manusia mengada bisa dibuktikan dari objek yang paling banyak dicari oleh manusia sepanjang hayatnya.
agamalah yang paling banyak dicari. Sejarah primitif manusia selalu diwarnai oleh pencarian terhadap agama. Dari berbagai hasil kajian dalam ilmu-ilmu sosial, agama selalu disebut sebagai salah satu aspek yang paling banyak mewarnai historitas manusia. Tentu saja, mengiringi kesederhanaan peradaban manusia, konstitusi agama manusia seperti dalam studi yang dilakukan oleh Emil Durkheim juga bercorak elementer. Berikutnya, agama secara sosiologis menjadi identitas kelompok yang sulit dihilangkan. Ada kecenderungan yang sulit dihilangkan dalam kehidupan manusia secara berkelompok, yaitu manusia selalu mengidentifikasikan dirinya dengan agama kelompoknya. Kecenderungan lain setelah agama mengalami eksternalisasi atau objektivitas sebagai realitas kelompok. Pada masing-masing anggota kelompok selalu menjaga eksistensi kelompoknya, terutama jika ada penetrasi dari kelompok lain. Selalu saja muncul kerugian atau prasangka terhadap kelompok lain, dan tidak bisa dipungkiri agama merupakan salah satu bagian dari prasangka. Prasangka itu misalnya tampak pada penilaian subjektif bahwa agama lain sebagai ancaman. Fobia terhadap keberadaan kelompok agama lain pun bersemai. Semua prasangka itu muncul dari pemahaman subjektif tanpa perlu melakukan pemahaman secara fenomenologis. Berikutnya, kesimpulan dalam artikel Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia oleh Syamsul Arifin. Pada bagian hasil dan pembahasan penelitian telah dikemukakan konstruksi wacana pluralisme dari M. Dawan Raharjo dan Nur Khalid Majid. Konstruksi dari kedua tokoh intelektual terkemuka ini perlu ditindaklanjuti melalui proses pelembagaan, antara lain dengan memanfaatkan lembaga pendidikan. Sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dalam agama, budaya, etnis, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya, kita dihadapkan pada persoalan yang cukup pelik. Konflik sosial yang pernah terjadi secara beruntun di tahun 1990-an selalu berhubungan dengan kemajemukan. Di antara variabel keanekaragaman yang acap kali menjadi pemicu terjadi kesalahpahaman dan berakibat pada terjadinya konflik sosial dalam beragama. Salah satu institusi sosial penting dan strategis guna menanamkan konstruksi yang lebih bersimpati dan berempati terhadap keberadaan agama lain adalah pendidikan. Dalam institusi yang memang sudah teruji ini, perlu dikembangkan pembelajaran agama bercorak plural dan multikultural yang dimulai sejak anak dalam usia dini. Pembelajaran agama bercorak plural dan multikultural bisa dipahami sebagai suatu proses penyadaran terhadap adanya keanekaragaman agama serta kesediaan memperlakukan setiap agama secara egaliter. Dalam pembelajaran agama bercorak multikultural, seluruh warga belajar diajak menghayati acara fenomenologis keragaman agama di luar agama yang dipeluknya. Nah, jadi itu dia tadi pemaparan saya mengenai menelaah artikel yang berjudul menelaah artikel yang berjudul Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia oleh Syamsul Arifin dengan materi pluralisme dan dharma negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih.